Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emri Skiandira, NIM 11938800027. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban dari pertanyaan tugas manajemen desain kelas B dengan topik apa yang akan saya lakukan jika ada seorang investor memberikan dana 10 juta rupiah dan juga 3 tenaga kerja, 1 profesional, 2 magang siswa SMK, ruangan 5x10 meter tanpa biaya sewa. Di sini saya akan membuat studio desain. Di bulan pertama, saya akan merakit satu PC senilai 4 juta rupiah karena saya sudah memiliki satu laptop kelas menengah. Lalu saya akan membeli meja dan juga kursi yang nyaman senilai 1 juta. Lalu saya akan mengajak mengobrol semua karyawan saya dan membahas visi misi dan tujuan perusahaan. Serta saya akan memberikan kelas desain otodidak dari saya dan juga karyawan profesional dan juga menyiapkan promosi perusahaan sembari karyawan beradaptasi. Pada bulan kedua, saya akan melakukan promosi yang menarik ke seluruh sosial media, mulai dari Instagram, YouTube, dan juga TikTok. Lalu saya akan memberikan dana sebesar 1,5 juta untuk karyawan saya sebagai dana untuk kelas desain online atau offline yang berbayar. Lalu pada bulan ketiga, saya akan melihat perusahaan berjalan seperti apa. Jika kinerja karyawan baik, mungkin saya akan memberikan sedikit gaji. Lalu saya akan mengevaluasi apa saja yang harus dilakukan dan apa saja yang seharusnya tidak dilakukan. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diajukan. Pertanyaan pertama yaitu, apa saja yang akan Anda lakukan agar dapat memaksimalkan seluruh sumber daya manusia, modal, dan ruangan yang dimiliki? Cara saya memaksimalkan sumber daya manusianya adalah dengan melihat kinerja mereka. Semakin kinerjanya baik, maka saya akan memberikan reward. Dan untuk modal, saya akan memanage apa saja yang kebutuhan yang penting dan urgent dalam perusahaan. Dan untuk ruangan, saya akan menata ruangan dengan sedemikian rupa supaya karyawan nyaman dengan suasana kerja. Pertanyaan nomor 2 yaitu, apa cara Pertanyaan nomor 2 yaitu, apa cara yang akan dilakukan agar memiliki sumber daya manusia yang berguna dan memiliki keterampilan sehingga berguna bagi perusahaan? Cara saya agar memiliki sumber daya manusia yang baik adalah dengan cara membiarkan dia belajar sembari bekerja dan mengevaluasi kekurangan karyawan saya dan memberikan mereka kelas-kelas desain. Pertanyaan nomor 3 yaitu, bagaimana cara menemukan partner atau karyawan yang baik? Nah, menurut saya cara menemukan partner yang baik adalah dengan mengenal lebih dekat dengan orang yang saya akan jadikan partner atau karyawan. Di situ akan kelihatan bagaimana cara ia memikirkan cara memecahkan masalah, bagaimana cara ia memanage bisnis, dan lain sebagainya. Pertanyaan nomor 4 yaitu, apa strategi Anda agar minimal produk Anda diketahui setidaknya 10.000 orang dalam waktu 1 bulan? Strategi saya untuk mendapatkan 10.000 orang dalam waktu 1 bulan adalah dengan cara promosi ke segala sosial media. Mungkin akan melakukan endorse ke akun-akun dengan banyak pengikut.
dikarenakan sosial media adalah tempat paling memungkinkan untuk promosi dan mencari pasar, sehingga sangat bisa untuk mendapatkan 10.000 orang dalam waktu 1 bulan. Pertanyaan nomor 5 yaitu, apa yang Anda lakukan untuk membangun rasa nyaman dari karyawan? Yang saya lakukan agar karyawan nyaman adalah dengan tidak terlalu memberatkan karyawan, tetapi tetap fokus pada pekerjaan dan sering mengajak diskusi santai sembari menambah kedekatan pada karyawan. Lalu pertanyaan berikutnya, apa yang Anda lakukan untuk membangun rasa hormat dari karyawan? Cara saya membangun rasa hormat adalah dengan cara memperlakukannya seperti teman, tetapi tetap tegas dan selalu memberikan sebuah pelajaran kepada mereka. Selanjutnya, apa yang Anda lakukan untuk membangun sikap inisiatif dari karyawan? Cara saya memunculkan inisiatif pada karyawan adalah dengan menganggap mereka sebagai tim dan bukan sebagai pekerja. Dengan begitu, mereka akan berinisiatif untuk memajukan perusahaan. Selanjutnya, apa yang Anda lakukan untuk membangun loyalitas karyawan kepada Anda? Nah, cara saya membangun loyalitas adalah dengan cara menciptakan suasana kerja yang nyaman, memberikan hak yang dijanjikan kepada mereka, menghargai kehidupan pribadi mereka, dan memberikan apresiasi atas pencapaian karyawan. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa yang dilakukan ketika seorang karyawan melakukan kesalahan fatal yang merugikan perusahaan? Namun, di sisi lain yang bersangkutan adalah karyawan yang memiliki rekam jejak yang baik. Jika karyawan saya melakukan kesalahan yang fatal dan merugikan, tetapi ia punya rekam jejak yang baik, maka hal yang saya lakukan adalah memaafkannya, lalu memberikan hukuman yang sesuai dengan kesalahan mereka, seperti memotong gaji, tidak memberikan bonus, menambah jam kerja, dan lain-lain. Pertanyaan berikutnya, apa yang Anda lakukan ketika seorang karyawan memiliki karakter yang buruk kepada orang lain, namun secara individu memiliki skill yang menguntungkan dan dibutuhkan perusahaan? Mungkin hal yang saya lakukan ketika karakter karyawan saya buruk tetapi menguntungkan perusahaan adalah, jika itu baru pertama kali ia lakukan, maka saya akan mengajaknya bicara, lalu memberikan teguran dan nasihat. Jika itu terjadi berulang kali, kemungkinan akan saya berikan hukuman yang sesuai dengan kesalahan mereka. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah gonta-ganti karyawan baik bagi refreshment SDM? Jika tidak, bagaimana seharusnya? Jika iya, jelaskan. Menurut saya, gonta-ganti karyawan itu tidak baik bagi perusahaan karena akan menimbulkan dampak yang besar. Salah satunya kinerja perusahaan yang tidak maksimal. Nah, seharusnya yang dilakukan adalah memberikan keterbukaan kepada karyawan, membangun rasa aman dan nyaman pada tempat bekerja, serta memberikan apresiasi pada prestasi karyawan. Jika hal itu dilakukan, maka gonta-ganti karyawan kecil kemungkinan akan terjadi. Sekian presentasi dan jawaban dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.